Pada tanggal 9 Maret tahun 2025, sebuah video mengejutkan muncul secara online yang menunjukkan aksi militer Rusia. Dalam rekaman tersebut, terlihat bagaimana Rusia menggunakan bom pandu FAB-3000 untuk menghantam jembatan di Knyazhny 2, sebuah pemukiman yang dikuasai Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Serangan ini tampak terkoordinasi dengan baik dan mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur yang menjadi targetnya. Walaupun waktu serangan ini masih belum dipastikan, video yang beredar luas di media sosial menunjukkan jika Rusia terus berupaya memutus jalur suplai Ukraina di sekitar front Kursk. Wilayah ini menjadi area strategis bagi kedua belah pihak dalam konflik yang sedang berlangsung, dengan Rusia berupaya menggagalkan upaya logistik Ukraina. Sejak awal, Kursk menjadi salah satu wilayah yang paling diperebutkan. Pada bulan Agustus tahun 2024, pasukan Ukraina melancarkan serangan mendadak di sini, yang menyebabkan Rusia kehilangan kendali atas beberapa area penting. Namun hingga awal tahun 2025, Rusia berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang, dengan perkiraan sekitar 4.000 km persegi telah kembali ke tangan mereka. Analis independen dan lembaga think tank internasional seperti Institute for the Study of War yang berbasis di Washington juga mencatat adanya kemajuan terstruktur oleh Rusia di wilayah ini. Kemajuan tersebut mungkin tidak terlalu cepat, tetapi berjalan konsisten, sejalan dengan strategi militer mereka yang mengandalkan keunggulan udara dan artileri. Beberapa titik penting dalam pertempuran ini, seperti Sudzha yang terletak di selatan Knyazhny 2, yang menjadi pusat perebutan logistik antara kedua belah pihak. Jembatan yang menjadi target serangan udara Rusia ini menunjukkan adanya upaya terkoordinasi untuk memutus jalur suplai utama Ukraina dan mengisolasi pasukan mereka di wilayah ini. Bom FAB-3000 yang digunakan dalam serangan tersebut merupakan senjata yang sangat kuat namun jarang digunakan. Bom ini awalnya adalah bom jatuh bebas era Soviet yang kemudian ditingkatkan dengan teknologi modern. Dengan berat lebih dari 3.000 kg atau 3 ton, FAB-3000 kini dilengkapi dengan modul gliding dan sistem panduan UMPK yang memungkinkannya untuk meluncur hingga 60 km dari titik peluncuran. Ini memungkinkan Rusia untuk melancarkan serangan presisi dari jarak jauh tanpa harus terlalu dekat ke garis depan. Kekuatan destruktif FAB-3000 tentu tidak bisa diremehkan. Dengan hulu ledak sekitar 1.400 kg, bom ini mampu menyebabkan kerusakan bencana pada struktur seperti jembatan. Ledakannya juga dapat menyebabkan gelombang kejut yang merusak area hingga ratusan meter dari pusat ledakan. Meskipun potensi kehancurannya luar biasa, namun akurasi FAB-3000 kerap menjadi sorotan. Dalam analis tahun 2024 oleh Longword Journal, dilaporkan jika Rusia mengklaim FAB-3000 memiliki tingkat kesalahan atau circular error probability alias CEP sekitar 10 meter. Namun video dari beberapa serangan sebelumnya menunjukkan jika kesalahan ini bisa lebih besar, bahkan mendekati 30 meter. Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas bom dalam serangan presisi, terutama untuk target yang lebih kecil. Selain itu, FAB-3000 juga memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan. Dibandingkan dengan bom yang lebih kecil seperti FAB-500 yang bisa meluncur sejauh 70 km, FAB-3000 memiliki jangkauan yang lebih pendek. Namun dalam serangan di Knyazhny 2, bom ini tampaknya dipilih untuk memastikan daya rusak yang maksimal terhadap target vital, meskipun dengan konsekuensi keterbatasan jangkauan. Salah satu alasan mengapa FAB-3000 jarang digunakan adalah karena tuntutan logistik yang kompleks. Tidak seperti bom-bom yang lebih kecil yang bisa diluncurkan dalam jumlah besar setiap bulannya, FAB-3000 memerlukan pesawat khusus dan kondisi yang tepat untuk pengirimannya. Produksi FAB-3000 sendiri baru dilanjutkan kembali pada awal tahun 2024 di Sverdlovsk di Dzerzhin setelah dihentikan sejak era Soviet, sehingga wajar jika penggunaan FAB-3000 dalam perang di Ukraina yang telah didokumentasikan hanya dalam beberapa kasus saja. Ini menyoroti statusnya sebagai senjata khusus dengan jumlah yang terbatas. Salah satu penggunaan yang paling awal dari FAB-3000 terjadi pada bulan Juni tahun 2024 saat bom ini digunakan dalam serangan terhadap sebuah rumah sakit di wilayah Kharkiv, Ukraina. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar, meskipun bom meleset beberapa meter dari target yang dituju.
Kementerian Pertahanan Rusia juga memamerkan FAP-3000 dalam berbagai video yang dirilis pada pertengahan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa senjata ini digunakan untuk menyerang posisi pertahanan Ukraina yang sangat kuat. Sejak itu, penggunaan bom ini lebih jarang terdengar dan sepertinya hanya digunakan untuk misi-misi yang dianggap sangat penting atau ketika target bernilai tinggi harus dihancurkan. Su-34 adalah sebuah pesawat pembom taktis Rusia yang menjadi platform utama untuk meluncurkan FAP-3000. Pesawat ini memiliki daya angkut yang besar dan dilengkapi dengan perlengkapan elektronik canggih yang membuatnya bisa bertahan dari ancaman pertahanan udara Ukraina. Dalam serangan di Kyazhny 2, Su-34 terbukti menjadi pilihan yang tepat untuk membawa bom ini ke sasaran yang aman. Selain Su-34, sebelumnya memang ada Tupolev Tu-22M3, pesawat pembom strategi supersonik yang sering digunakan untuk meluncurkan FAP-3000, terutama selama konflik di Mariupol pada tahun 2022. Namun seiring dengan berkembangnya sistem pertahanan udara modern Ukraina, penggunaan Tu-22M3 semakin berkurang karena dianggap terlalu rentan. Akibatnya, Rusia lebih mengandalkan Su-34 yang lebih gesit dan mampu meluncurkan bom FAP-3000 dari jarak yang lebih aman. Keputusan Rusia untuk menggunakan FAP-3000 di Kyazhny 2 tampaknya mencerminkan eskalasi dalam intensitas serangan udara mereka di wilayah tersebut. Dengan bom ini, Rusia berusaha untuk merusak infrastruktur kritis yang menopang operasi militer Ukraina. Jembatan yang menjadi target dalam serangan ini merupakan bagian penting dari jalur suplai yang digunakan Ukraina untuk mengirim pasukan dan perlengkapan di garis depan. Namun kerusakan penuh pada jembatan tersebut dari serangan 9 Maret kemarin belum dapat diverifikasi, apalagi tidak ada pernyataan resmi dari Rusia maupun Ukraina terkait hasil serangan tersebut. Namun rekaman video yang beredar jelas menunjukkan jika Rusia serius dalam mengganggu jalur suplai Ukraina sebagai bagian dari strategi militernya. Media internasional juga turut menyoroti penggunaan FAP-3000 ini, bahkan beberapa menyebutnya sebagai SAR bomba modern. Meskipun tidak sekuat bom nuklir SAR bomba yang diledakkan oleh Uni Soviet pada tahun 1961, FAP-3000 memiliki dampak yang luar biasa di medan perang modern. Daya ledaknya mampu menghancurkan struktur besar dan menciptakan kehancuran yang meluas. SAR bomba asli memiliki kekuatan ledakan setara 100 megaton yang mencatat sejarah sebagai bom paling kuat yang pernah diledakkan oleh manusia. Sementara FAP-3000 ini memang lebih kecil, namun tetap cukup kuat untuk digunakan dalam konteks perang konvensional saat ini. Dalam hal radius ledakan dan kerusakan struktural, FAP-3000 mampu menciptakan efek yang serupa dalam skala lebih kecil namun tetap sangat efektif.